Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Pandemanik Devi Prastuti dari kelas 7A. Saya siswi dari SMP Negeri 1 Selemadeg. Nah, hari ini saya berada di Desa Wisata Tegal Mengkep. Desa Wisata Tegal Mengkep terletak di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Sebagian besar kawasan desa ini adalah kawasan persawahan sebagai mata pencarian masyarakat lokal. Nama Tegal Mengkep sendiri berasal dari bahasa Bali, yaitu kata Tegal yang berarti ladang dan mengkep yang berarti tersembunyi. Di desa ini juga terdapat banyak cerita rakyat yang menarik, seperti legenda seorang tokoh Bali yang menendang tebing hingga terbelah menjadi dua. Tebing ini dapat dilihat secara langsung dengan panorama yang indah saat sunset. Pantai ini sangat ramai pengunjung karena Pantai Klecung memiliki suasana yang tenang dan bersih. Selain itu, pantai ini juga terkenal dengan ombaknya yang tenang. Di sini, Anda tidak akan menemukan gulungan ombak besar yang sering dicari oleh peselancar. Tapi Pantai Klecung, Anda juga dapat menyaksikan pemandangan yang mempesona. Selain Pantai Klecung, di Desa Wisata Tegal Mengkep juga terdapat tempat pengukatan yang bernama Pura Beji Tirta Mertagangga. Menurut para tetua setempat, pura ini sering didatangi oleh para ibu yang baru melahirkan dan sulit menyusui. Tetapi ada juga pengunjung yang datang ke sana dengan tujuan melukat dan memohon kesembuhan. Tempat utama dari Pura Tirta Amertagangga ini adalah Bulakan Kembar atau Gua Sumber Mata Air yang dinamakan Yeh Anakan dan Pancoran Mapas Inang. Pura Tirta Amertagangga telah dilengkapi dengan panggung terbuka, balai pesandaan, areal parkir, tempat ganti pakaian, dan toilet. Hingga kini, penataan kawasan tersebut masih terus dilangsungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup Desa Wisata Tegal Mengkep. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Ayu Puspawardani, saya biasa dipanggil Ani di sini. Saya mewakili Perbekel Desa Tegal Mengkep
untuk menyampaikan sedikit tentang program desa wisata yang ada di desa kami. Jadi saya sehari-hari selaku pengurus Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang menjadi pengelola kepariwisataan yang ada di Desa Wisata Tegal Mengkep. Mewakili Perbekel, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dari adik-adik, siswa-siswi dari SMP 1 Selemadeg, dan juga Bapak Ibu guru yang datang menemani. Jadi secara singkat bisa saya sampaikan, Desa Wisata Tegal Mengkep ini resmi SK-nya diberikan pada tahun 2021, hampir 2 tahun yang lalu. Dan untuk rintisan dari pergerakan kepariwisataan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2015. Penekanan dari kepariwisataan yang ada di Desa Wisata Tegal Mengkep ini adalah ecotourism and community-based tourism, di mana kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan pada Trihita Karana, berarti kita menjaga kelestarian alam, hubungan yang baik antar manusia, dan juga bagaimana hubungan dengan Tuhan. Dan community-based tourism artinya kami melakukan kepariwisataan dengan melibatkan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal lah yang menjadi investor dari setiap pergerakan kepariwisataan yang ada. Secara singkat demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan berharap dengan adanya kurikulum Merdeka ini membuat wawasan para siswa boleh terbuka dengan kehidupan nyata dan boleh menjadi bagian dari pergerakan-pergerakan grassroots atau pergerakan-pergerakan di masyarakat, sehingga apa yang dipelajari di sekolah memang benar-benar mempunyai koneksi yang kuat dengan pergerakan yang ada di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan terakhir kata tetap semangat untuk menjadi siswa-siswi dan pendidik yang berkarakter Pancasila, dan kita bisa melihat masa depan Indonesia yang gilang gemilang dengan adanya pembelajaran yang seperti ini. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Saskara Putri Margarani dari kelas 7A. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saat mengikuti kegiatan P5 dan profil Gajah Pancasila. Di hari pertama kami mempelajari bagaimana cara membuat segahan status atau segahan cacahan dan membuat sangkah cucu. Di hari kedua dilanjutkan dengan mempelajari bagaimana cara membuat sremeng daksino dan penjor caru mencesato. Di hari ketiga, kami mempelajari bagaimana cara membuat segahan agung dan sengkui. Pada hari keempat, kami mempelajari tentang cara membuat tipat kelanan dan punjung sari, dan juga membuat klatkat sudamale. Pada hari kelima, dilanjutkan dengan membuat canang sari dan canang pekir, dan juga kumah mencara. Setelah kegiatan P5, dilanjutkan dengan kegiatan gelar karya, yaitu menampilkan hasil produk atau hasil karya yang telah dibuat masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang telah dibuat pada kegiatan P5. Pesan dan kesan kegiatan P5 ini adalah siswa menjadi tahu cara menteguesan dan tanding untuk perempuan dan mengulatan untuk laki-laki, dan juga bisa membantu orang tua di rumah. Setelah kegiatan P5, kami diajak melakukan pembersihan di sekitar lingkungan sekolah. Manfaat melakukan pembersihan ini adalah agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan nyaman. Pada
Pada hari ini kami diajak untuk mengenal Desa Wisata Tegal Mengkep yang diawali dengan melukat di Pura Beji Tirta Amarta Gangga dan dilanjutkan dengan melakukan yoga. Manfaat dari melukat adalah untuk membersihkan jiwa dari pikiran yang kotor, dan manfaat yoga adalah mengatasi stres dan depresi. Sekian pesanan kesan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih disampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan bagaimana kegiatan kita dalam melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di dalam kegiatan ini 1 tahun kita melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila yang salah satu bagian dari kurikulum merdeka. Kita melaksanakan proyek yang ketiga, yaitu mengambil kearifan lokal dengan tema beriman, bertakwa, dan kreatif. Nah, proyek profil pelajar Pancasila ini kita kaitkan juga dengan kegiatan tengah semester kelas 9 yang juga mengambil kearifan lokal, di mana kita kaitkan dalam hal ini berkaitan dengan Taur Agung Kesana, yaitu tahun Saka 1945 kita mengambil untuk penyiapan alat sarana dan prasarana upakara. Itu baik siswa yang putri dan siswa yang putra. Yang siswa yang putri kita arahkan untuk membuat bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, membuat segahan cacah satu putus, kemudian daksino pejati, kemudian segahan alit, segahan agung, ditambah dengan membuat canang sari, canang pekir. Nah, kemudian siswa ini akan berproses dari mulai tanggal 13 sampai dengan 18 April 2023, di mana tanggal 18 nanti siswa akan mengadakan gelar karya. Maksudnya apa yang mereka buat dari hari Senin tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 diimplementasikan, dibuat, disejajarkan dengan bagaimana yang kita buat sehingga mampu nanti mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian seperti misalnya segahan cacah satu putus anak membuat dari alatnya, kemudian menjahitannya, kemudian metandingnya. Setelah selesai tanggal 18 lah dipresentasikan sehingga anak-anak mampu mengkomunikasikan apa yang mereka buat. Nah, kemudian untuk anak yang laki-laki kita arahkan untuk membuat sarana upacara caru mance sate, dari membuat sanggah cucuk, kemudian dengan kelat karsidomalonya, kemudian didampingi dengan pembuat sengkuinya, dan akhirnya kita membuat kumbacarat. Apa yang mereka buat didampingi oleh fasilitator dari tanggal 13 sampai dengan 18, nanti di gelar karya tanggal 18 hari Sabtu juga sama akan di di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengimplementasikan itu, seperti misalnya untuk sanggah Iswara kita letaknya di timur, dilengkapi dengan penyor yang ada lengkungannya 5, kemudian uripnya, sengkuinya di bawah itu dengan kumbacaratnya. Nah, itu sehingga anak-anak itu mampu nanti melaksanakan di dalam kehidupan masyarakat, membantu orang tuanya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, maka kita kaitkan juga dengan misi dan visi Kabupaten Tabanan, yaitu menciptakan Tabanan, yaitu unggul, aman, dan madani, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali menuju pembangunan pola berencana Tabanan unggul, madani, dan itu kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, Mutiara Pancasila. Mutiara Pancasila inilah yang kita kerjasamakan dengan Desa Wisata Tegal Mengkep, yang nanti kita implementasikan tanggal 24 dan tanggal 25. Yang tanggal 24 itu kita laksanakan siswa kelas 7 melaksanakan gotong royong, itu membersihkan lingkungan sekolah, kita bawa ke lapangan juga untuk pembersihan umum. Nah, sedangkan tanggal 25 nanti kita laksanakan kegiatannya di Desa Wisata Tegal Mengkep yang diawali dengan pengelukatan Nawasango, yaitu yang baru-baru ini diresmikan oleh
Sekda Kabupaten Tabanan dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Setelah kegiatan pengungkatan itu, maka kita laksanakan anak-anak itu melaksanakan yoga cara dengan meditasi di Pantai Klicung. Nah, sebelum itu kita akan berkolaborasi dengan Desa Adat sana. Siswa akan dapat penjelasan bagaimana desa wisata Klicung itu, bagaimana mengimplementasikan kehidupan itu dengan bermasyarakat, dan mampu nanti anak-anak di akhir kegiatan ini mampu menjadi guiding misalnya terkait dengan mutiara Pancasila. Dan terakhir kita lakukan dengan meditasi, kita bekerja sama dengan Peseraman Seruling Dewata. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dari tanggal 13 sampai dengan 25 mampu memotivasi, membangkitkan minat siswa, mampu mengimplementasikan, membutuhkan menumbuhkan jiwa anak itu berkembang untuk masyarakat di sekitarnya, khususnya nanti untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kami berharap siswa mampu merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik menuju Indonesia generasi emas di tahun 2025. Kurang lebih yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya disinap untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.